Halo guys, welcome to my YouTube channel Arnil Stories. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk notifikasi ya. Terima kasih. Cerbung Dewasa, Lelaki Simpanan Mama, karya Risni. Tring, pesan masuk lagi menunjukkan nama hotel berikut lokasinya. Hotel Tulip, bacanya pelan. Airin menaruh ponselnya dan merebahkan diri di atas kasur. Saking lelahnya, gadis cantik itu baru terbangun jam 5 pagi. Airin mengucek matanya, menyipitkan mata melihat jarum pendek pada jam dinding yang menggantung cukup tinggi. Sudah jam 5, tanyanya dalam hati. Sedikit kaget karena ia tak pernah tertidur selama itu. Untunglah ia bangun jam 5 pagi, jadi Airin masih bisa bersiap dengan tenang. Beda halnya jika Airin bangun jam 7, sudah pasti ia akan lari terbirit-birit agar tidak terlambat menekan tombol absennya di kantor. Bagi Airin, datang tepat waktu ke kantor adalah hal yang harus selalu ia lakukan. Selain agar ia tidak perlu lembur ketika telat memijit tombol absensi, Airin rasa disiplin kerja merupakan bagian yang harus ia pelajari dan biasakan, supaya saat ia memimpin kantornya sendiri, ia sudah terbiasa dengan hal itu. Gadis itu mandi dengan tenang. Katanya, rapat akan dilaksanakan siang hari, jadi paginya Airin bisa membereskan pekerjaan yang menumpuk di meja kerjanya. Sial, gara-gara kemarin aku harus pulang duluan, jadilah kerjaanku double hari ini. Triple malah, sebab harus ikut rapat di luar kantor. Lagi pula, kenapa harus di luar kantor sih? Dengkusnya saat berbenam diri dalam bedroom. 20 menit cukup bagi Airin untuk mandi. Ia segera bersiap mengambil kemeja biru muda dan kulot hitam panjang yang biasa ia pakai saat bekerja. Selesai berpakaian, Airin menyalakan hair dryer dan mulai mengeringkan rambut hitam panjang miliknya itu. Tak lupa Airin juga memoleskan make up tipis dan sunblock untuk menjaga kulitnya tetap halus saat di luar rumah. Masih cantik, gumamnya pelan dengan wajah yang kemudian ditekuk. Airin masih saja belum percaya pernikahannya harus batal tanpa ada alasan yang jelas baginya. Airin merasa dirinya cantik, pintar, berwawasan luas, masih muda dan energik. Apa itu kurang buat Daniel? Selama menjalin hubungannya dengan Daniel, Airin juga tak pernah membuat Daniel susah dengan memintanya menjemput atau ditemani kemana-mana. Airin cukup mandiri dan berkelas, apalagi kalau hanya untuk seorang Daniel yang bisa dibilang biasa saja secara ekonomi. Airin sering mengajaknya makan, tapi justru Airin sendiri yang bayar tagihannya. Tapi semua itu memang tak masalah baginya. Asalkan Daniel bahagia, Airin juga akan bahagia. Rapih, Airin bangkit dari kursi. Ia meneliti penampilannya secara keseluruhan. Apa Daniel tidak akan menyesal melepaskan gadis cantik dan seksi sepertiku? Kekehnya dalam hati, mencoba menghibur diri. Airin kembali termenung. Memang ada satu hal yang tak bisa Airin berikan saat suatu hari Daniel memintanya, yaitu kehormatannya. Bagaimana bisa Airin melepaskan kehormatan yang amat berharga dan selama ini ia jaga untuk seseorang laki-laki yang belum menjadi haknya? Sebab itulah akhirnya Airin mengajak Daniel menikah. Airin pikir Daniel akan bahagia, lagi pula semua biaya pernikahan Papa Wisnu yang tanggung. Tapi ternyata entah mengapa Daniel malah membatalkan sepihak. Kejam, ucapnya pelan di depan meja rias. Airin segera mengambil tas kerjanya dan bergegas ke kamar Shirley. "Mah," ditatapnya kamar itu kosong. Airin menerobos masuk untuk melihat Shirley apakah ada di dalam toilet atau tidak. "Apa sudah di bawah?" tanyanya dalam hati. Tentu saja ini sudah jam 6:30. Shirley pasti sudah menunggunya di bawah untuk sarapan. Airin berdiri sebentar di depan cermin.
Ia sepertinya harus membereskan rambutnya yang tak diikat sempurna. Airin membuka kembali ikatannya. Sekarang Airin mengikat rambutnya hanya sebagian ke belakang. Lebih cantik, katanya pelan. Kalau sudah bertemu cermin, kebiasaannya memang begitu. Airin suka sekali meneliti dirinya atau sekedar melihat wajahnya jika ia bertemu cermin dimanapun ia berada. Tunggu. Airin menajamkan indera penglihatannya. Hidung mancungnya bahkan mendekat ke arah cermin. Mata Airin menangkap sesuatu yang ia lihat lewat cermin itu. Airin segera berbalik badan dan mendekati sesuatu yang tergeletak di bawah ranjang. Airin memungut barang itu dengan kedua jarinya, mengangkatnya sejajar dengan wajah. Airin meneliti dengan jelas dan detail. "Kenapa pakaian dalam laki-laki ada di sini?" tanyanya heran. "Yuh!" Airin melempar celana dalam laki-laki berwarna coklat itu ke tempat asal. Segera ia pergi ke toilet untuk mencuci tangannya. Sebelum keluar kamar, Airin sempat meliriknya sekali lagi. Memang benar itu celana dalam laki-laki, tapi milik siapa? Milik Papa. Tapi kan Papa nggak ada di rumah ini. Milik Mama. Tapi masa Mama pakai celana dalam laki-laki? Airin menerka-nerka dalam benaknya. Airin segera turun dengan pikiran yang bercabang. Dan salah satu yang ada dalam pikirannya sekarang adalah soal celana dalam yang ia temukan di kamar mamahnya barusan. Airin duduk di meja makan. Shirley sudah menunggunya di sana. "Kenapa?" tanya Shirley serius. Enggak mah," jawab Airin pendek. Ia segera membuang pikiran soal celana dalam itu jauh-jauh, sebelum benaknya memikirkan hal yang tidak-tidak tentang mamahnya. Airin tersenyum lebar berusaha memulai hari seperti biasanya. Gadis itu mengambil nasi goreng buatan Bibi ke dalam piringnya. Dilahapnya hingga tak tersisa. Meski gadis itu penampilannya langsing dan menarik kayaknya gadis pada umumnya, Airin suka sekali makan. Ia bahkan menyetok beberapa macam cemilan dalam lemari esnya. Kehidupan yang susah saat ia kecil membuatnya terbiasa menghabiskan makanan dalam piring sampai tak tersisa. Airin selalu merasa sedih melihat ada makanan yang terbuang. "Mama mau ke kafe?" tanya Airin ringan sebelum akhirnya pergi menyalakan mesin mobilnya. "Iya sayang, kita nggak boleh melewatkan satu hari pun tanpa berusaha memperbaiki hidup, entah dari segi ekonomi ataupun kualitas diri," jawabnya bijak. Amat bijak, sampai Airin menjadikan Shirley adalah satu-satunya wanita terbaik dalam hidupnya. Shirley adalah role model bagi Airin, satu-satunya wanita yang ia jadikan panutan dalam hidupnya.